sebab orang menolak kebenaran. Yang pertama, kebodohan. Kebodohan ini adalah penyakit yang mematikan. Seseorang akan menjadi musuh paling sangar terhadap sesuatu yang ia bodoh di dalamnya. Ya. Sebagaimana perkataan pepatah Arab mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi sesuatu yang dia bodoh di dalamnya, yang ia tidak ketahui. Dan sekali lagi saya katakan, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Gara-gara kebodohan, maka orang-orang menolak kebenaran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nuniyah beliau mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Yang artinya, dan kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obatnya adalah dua perkara yang disepakati. Dua perkara yang disepakati. Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani, yang mengajarkan ilmu dari kecil sampai besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebodohan penyebab orang menolak kebenaran. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu tanda buruk dari tanda-tanda hari kiamat adalah kebodohan yang akan tersebar di tengah manusia, terutama kebodohan tentang agama yang saya maksud. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama dengan tiba-tiba. Akan tetapi mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia mengambil orang-orang, menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin dalam ilmu agama. Lalu mereka ditanya tentang ilmu agama, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu karena memang tidak ada ilmu, orang bodoh. Maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, penyebab terbesar kebenaran ditolak adalah karena kebodohan dalam agama. Makanya dakwah salaf, dakwah yang mengajak kepada memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang paling terbenar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, senantiasa mengajak kaum muslimin untuk menuntut ilmu agama agar mudah menerima kebenaran. Karena sebab kebenaran ditolak adalah kebodohan. Lihat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah hatta yuqbadal ilm." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai dicabut ilmu. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kebodohan, dan sebab banyaknya kebodohan tersebutlah akhirnya banyak kebenaran-kebenaran ditolak. Jelas-jelas ayatnya dari Al-Qur'an, ayatnya dan hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, tetap ditolak karena kebodohan. Ya. Dan ingat, belajar ilmu agama dari mulai dia
memerlukan untuk beribadah kepada Allah sampai wafatnya. Tidak bisa orang belajar ilmu agama mencukupkan pada standar tertentu, tidak bisa. Sampai wafatnya. Sebagaimana perkataan dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah, la yazalu rajulu aliman ma talabal ilm, fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia menuntut ilmu. Apabila dia mengira bahwasanya dia telah berilmu, maka sungguh dia telah bodoh. Ini sebab yang pertama, kebodohan menolak kebenaran. Akibat kebodohan, dalil yang begitu tegas dari Al-Quran dan Sunnah ditolak. Ya. Sebab yang kedua, yaitu taklid buta terhadap kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Taklid buta. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taklid di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keyakinan atau kepercayaan kepada suatu faham ahli hukum yang sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Jadi cuma niru tanpa tahu dasarnya, itu namanya taklid. Yang ditaklidi adalah nenek moyang. Nenek moyang yang ditaklidi bukan dari Al-Quran, bukan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, atau para tabi'in, atau para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Tidak, tetapi yang ditaklidi, yang ditiru adalah nenek moyang yang menyimpang. Ini penyebab kebenaran ditolak. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dan kebiasaan kaum Yahudi. Tidak mau menerima kebenaran karena mengikuti, meniru tanpa tahu dasarnya kebiasaan nenek moyang yang keliru dan menyimpang. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, bal, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati di atasnya nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya. Jadi kadang-kadang kebenaran ditolak. Kenapa? Karena ini sudah dari zaman dahulu. Berabad-abad nenek moyang kita mengerjakannya. Padahal bertentangan dengan Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Begitu juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir senada ayat dengan surat Al-Baqarah ayat 107 tadi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan tidak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati atasnya nenek moyang kami mengerjakannya. Meskipun syaitan menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mendakwahi Azar bapaknya, kemudian kaum Nabi Ibrahim, yang ada adalah mereka taklid, meniru tanpa alasan orang-orang sebelum mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun." Dan
Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian sangat tekun beribadat kepadanya? Maka mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ini alasannya, ini dalih mereka. Jadi enggak ada dalil. Dalihnya ini, ikut nenek moyang yang keliru. Apa dalihnya? Mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala ini. Cuma itu dalilnya. Tidak ada dasar, taklid dalilnya. Ya, mengikuti tanpa alasan, meniru tanpa alasan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan, qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh engkau wahai bapakku dan kalian seluruhnya dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi senantiasa berdalih ini sudah dilakukan turun-temurun. Padahal kelakuan turun-temurun itu menyimpang, bukan sandaran hukum. Ingat itu baik-baik. Kelakuan turun-temurun bukan sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum adalah apa? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini sama nih di zaman sekarang, berdalih dengan kearifan lokal. Ya, akhirnya menolak Al-Quran dan hadis. Atau mendahulukan kearifan lokal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Dan lebih parah lagi, mengistimewakan kearifan lokal dan menghinakan Al-Quran dan hadis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab kebenaran ditolak adalah belum mendengar kebenaran sebelumnya. Akhirnya terkejut ketika diberitahukan akan kebenaran tersebut. Sebelumnya belum mendengar, ketika diberitahukan akhirnya terkejut. Ya, lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 25. Kita lihat ayat ini baik-baik. Dan bagaimana orang belum mendengar kebenaran sebelumnya lalu terkejut ketika diberitahukan tentang kebenaran. Akhirnya dia tolak karena terkejut tadi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqal, lalu Nuh berdakwah, ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Apakah kalian tidak takut? Faqala al-mala', lalu kaumnya berkata, alladzina kafaru min qaumih, orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Lihat, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, kata kaumnya yang kafir, yang bermaksud hendak menjadi orang yang lebih tinggi daripada kalian. Ini juga salah satu hal yang menolak kebenaran, nanti akan saya sebutkan. Bahwasanya orang menolak kebenaran dikatakan ingin mengambil jabatan. Akhirnya ditolak kebenaran yang disampaikan. Karena di sini disebutkan hendak menjadi seorang yang lebih tinggi daripada kalian seluruhnya. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Allah akan mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada nenek moyang kami yang terdahulu. Ya, belum pernah mendengar, akhirnya kaget, akhirnya menolak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Ketika sudah begitu lama di dalam kesesatan,
di dalam kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Datang Nabi Muhammad SAW mengembalikan kepada agamanya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka belum pernah, seakan-akan mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Akhirnya mereka tolak. Ya, mereka tolak. Coba perhatikan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang beliau di pasar yang bernama Dzul Majaz, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Nabi Muhammad SAW datang ke ganggang mereka. Nabi Muhammad SAW datang mendatangi perkumpulan-perkumpulan mereka. Ya, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Lihat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab yang belum pernah mendengar ini, dalam hidupnya dia langsung menolak. Dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan innahu sabiun kadzib. Sesungguhnya dia adalah tukang dusta. Dia dukun, tukang dusta. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang ketiga orang menolak kebenaran, belum pernah mendengar kebenaran sebelumnya. Ketika diberitahu kaget, akhirnya dia tolak kebenaran tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini sangat banyak ini, yaitu ghulu, mengkultuskan seseorang di luar batas kewajaran. Ini akhirnya akibat mengkultuskan seseorang di luar batas kewajaran, akhirnya kebenaran ditolak. Pada para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik dari Al-Harith ibn Al-Hud. Innal haqqa la yu'rafu birrijal, walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Sesungguhnya kebenaran bukan karena orangnya, tetapi kenalilah kebenaran, engkau akan tahu siapa yang benar. Jadi kebenaran bukan karena Ustadz Fulan yang mengerjakannya, Kiai Fulan yang mengatakannya, bukan. Tetapi kebenaran dikenali dari Al-Quran dan hadis, maka engkau akan tahu siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis tersebut, itulah orang yang benar. Paham ini? Kebenaran bukan karena orangnya yang melakukan di dalamnya. Oh, ustadz yang melakukannya pasti benar lah. Enggak. Innal haqqa la ya'rifuhur rijal. Sesungguhnya kebenaran tidak dikenal karena orangnya, akan tetapi ketahuilah kebenaran, maka Anda akan tahu orang yang mempunyai kebenaran tersebut. Kembali kita ke permasalahan yang keempat. Orang menolak kebenaran karena akibat ghulu. Dan ghulu, jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW, kita terhadap Rasulullah SAW tidak boleh ghulu. Tidak boleh terlalu berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan mengagungkan Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku. Dan ini bukan dalam rangka Rasulullah SAW sedang tawadhu, bukan. Ini beliau sedang mengajari umatnya agar tidak terlalu berlebih-lebihan. Bukan dalam rangka sedang tawadhu, bukan. Tetapi ini syariatnya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji terlalu berlebih-lebihan Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah budak, maksudnya budak Allah. Maka ucapkanlah Abdullah dan Rasulullah. Inilah dua gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan meletakkan dua gelar ini pada diri Rasulullah, kita tidak akan terlalu berlebih-lebihan. Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah Abdullah, hamba Allah, la yu'bad, yang tidak diibadahi. Tidak boleh kita sholat karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berpuasa karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak boleh kita berdoa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita minta perlindungan, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah apa tadi? Abdullah. Dan beliau adalah Rasulullah la yukadzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didustakan. Seluruh ajaran beliau kita percayai. Kita terima dengan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ghulu mendatangkan akibat yang sangat buruk. Di antara sikap ghulu atau dalil yang menunjukkan bahwa sikap ghulu mendatangkan dalil yang sangat buruk adalah bahwa akibat ghulu akhirnya kaum Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Ini berakibat fatal gara-gara ghulu. Gara-gara terlalu berlebihan mengagungkan seseorang di atas batas kewajarannya. Akhirnya kadang-kadang gara-gara terlalu berlebihan mengagungkan orang ini menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebagian orang gara-gara terlalu ghulu akhirnya seperti kaum Nasrani menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Gara-gara terlalu ghulu. Dan itu berlaku pada sebagian orang yang mengkultuskan orang lain tanpa kebenaran. Mengkultuskan manusia di atas batas kewajaran. Apapun statusnya. Sebagaimana perhatikan surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhana amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan selain Allah. Lihat, pendetanya, rahibnya dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Dan itu bisa saja terjadi di tengah kaum muslimin. Ustadznya, kiainya, habibnya dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Hati-hati, karena terlalu berlebihan. Kadang-kadang dianggap seseorang mengetahui akan hal gaib. Kadang-kadang dianggap seseorang bisa menjadi pawang hujan, menentukan kapan hujan datang, kapan hujan turun, kapan hujan ditahan. Lalu apa sisanya untuk Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Kalau seandainya dikatakan seperti itu, mereka akan mengatakan bahwa orang ini dia bersatu dengan Allah. Di situ letak hulunya. Atau Allah menitis kepada orang ini. Sehingga dia mengetahui sebagaimana pengetahuan Allah. Di situ letak hulunya. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara akibat ghulu, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi, orang-orang mulia tersebut telah mengingatkan kepada kita agar jangan ghulu, bahkan tidak boleh ghulu terhadap manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Manusia terbaik setelah nabi dan rasul, siapa mereka? Bukan wali kutub, bukan wali badal, apalagi wali murid. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas yang ini merupakan akidah seorang muslim. Pantang untuk berubah akidahnya. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja turun kepada kalian hujan batu dari langit.
Aku sedang mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ini perkataan disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau ditanya tentang penulisan buku-buku filsafat, beliau menyarankan untuk menulis hadis dan riwayat-riwayat hadis saja. Lalu si penanya menyatakan bahwa Abdullah bin Mubarak seorang imam, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli wara, ahli zuhud. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, kullu khisalil khair mawjudun fih. Setiap sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak yang sangat terkenal di zamannya. Dikatakan kepada Imam Ahmad, tetapi Abdullah bin Mubarak menulis kitab-kitab filsafat. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, Ibnul Mubarak lam yanzil minas sama'. Ibnul Mubarak bukan turun dari langit. Innama amarana an na'khudhal ilma min fawq. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk mengambil ilmu dari langit. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Tidak boleh kita gulu terhadap seseorang yang mengakibatkan kita menolak Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tersebut disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima sebelum azan, sebab orang menolak kebenaran adalah bertaklid kepada seorang pandai tapi menyesatkan, atau ahli ibadah tapi bodoh. Bertaklid meniru tanpa alasan kepada orang berilmu tapi menyesatkan. Dia pintar, ya, tahu mungkin bahasa Arab, bahkan pernah sekolah di Arab Saudi. Setelah sekolah menghina Arab. Allah musta'an. Ya, tahu sekolah di Arab, tahu bahasa Arab. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menyesatkan atau bertaklid kepada orang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh ilmu agama. Cuma sekedar ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ya, ahli sholawat, tapi bodoh ilmu agama. Dan ingat, perhatikan baik-baik, tidak semua yang ahli ibadah dia ahli ilmu. Itu harus dibedakan para ikhwah. Dan kita ini kebanyakan dididik oleh sebagian orang sebagai ahli beramal, tidak ahli berilmu. Lihat di masjid-masjid, kita diajak untuk beramal, tapi sedikit diajak untuk berilmu. Ya, akhirnya yang ada adalah semangat beramal, tapi kadang-kadang tidak berilmu. Semangat membaca satu surat di dalam Al-Quran di setiap malam tertentu, tetapi apa yang ada di dalam surat tersebut belum dipelajari. Sampai dia mati nggak dipelajari. Persis perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, Inna Allah anzal al-Quran liyu'mala bih, fattaqadhan nasu qira'atahu amala. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran? Dibaca, dipahami, ditadaburi, diamalkan. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalannya. Paham gak? Ya, menjadikan pembacaan Al-Quran menjadikan amalannya hanya sebatas membaca Al-Quran, tidak memahaminya, kemudian mengamalkan apa isi dari Al-Quran tersebut. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai, dan ad-dhalun, orang yang sesat. Orang pandai tapi menyesatkan. Orang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh.
Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari rahib dan orang-orang alim dari Yahudi dan Nasrani memakan harta manusia dengan kebatilan, menghadang manusia dari jalan Allah. Mereka menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah kabar pedih, siksa yang pedih terhadap mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan tadi kita sudah sebutkan poin yang kelima, sebab orang menolak kebenaran karena dia taklid, mengikuti, meniru tanpa ada alasan, tanpa ada sumber alasan terhadap orang pandai tapi menyesatkan, atau terhadap orang ahli ibadah tapi bodoh tentang ilmu agama. Dan saya sebutkan tadi secara cepat surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna katsiran minal ahbar warruhban. Kebanyakan dari orang-orang ahbar, yaitu orang-orang alimnya Yahudi, warruhban, dan rahib-rahibnya Nasrani, yaitu pendeta-pendetanya Nasrani, benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan pada ayat ini, Imam As-Suddi berkata, al-ahbar humul yahud. Al-ahbar yang dimaksud adalah yaitu orang alim dari kaum Yahudi. Ar-rahib humun nasara. Ar-rahib adalah orang alim, pendetanya dari kaum Nasrani. Dan memang maknanya adalah seperti yang dikatakan, karena sesungguhnya al-ahbar adalah para ulama Yahudi. Ya. Kemudian As-Suddi berkata, dan maksud dari ayat ini adalah peringatan dari para ulama buruk, ulama tetapi menyesatkan, dan para ahli ibadah yang bodoh, ulama yang buruk dan ahli ibadah yang bodoh. Makanya Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala berkata, man fasada min ulamaina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari para ulama kita, maka itu seperti kaum Yahudi, berilmu tapi menyesatkan. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka seperti kaum Nasrani, beribadah tapi tanpa ilmu. Ini semua menolak kebenaran. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah orang berilmu, padahal berilmunya menyesatkan. Atau ini ahli ibadah, maka kita ikuti, padahal dia bodoh tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Yang keenam sekarang, sebab kebenaran ditolak adalah terdapat kesombongan di dalam diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan sombong adalah dosa besar dan dosa yang buruk di dalam diri seorang manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sombong tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 23. Kemudian
Allah juga berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kesombongan sering mendebat ayat-ayat Allah. Itu sebuah keniscayaan. Yang di dalam dirinya terdapat kesombongan sering mendebat ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 56. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, sudah jelas ada ayatnya, sudah jelas ada dalilnya, ada hadisnya. Misalkan dalam tauhid asma wa sifat, sudah jelas Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ini malah mengatakan dengan akalnya Allah tidak bertempat. Maka kita tanya, apa maksud Anda Allah tidak bertempat? Maka dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti menurut Anda dengan pengertian Anda seperti itu Allah tidak ada. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas-jelas. Masih saja ada yang mengotak-atik akibat kesombongannya tentang ayat-ayat yang begitu tegas. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada di dalam diri mereka melainkan hanyalah kesombongan yang sekali-kali mereka tidak akan mencapainya. Nah, ini menunjukkan kesombongan sebab orang menolak kebenaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui akibat kesombongan itulah akhirnya orang menolak untuk menerima perintah dari Allah. Akibat kesombongan. Seperti siapa? Iblis, makhluk yang sombong pertama kali di atas langit, menolak perintah dari Allah, perintah tegas dari Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat termasuk dalamnya iblis, sujudlah kalian, perintah dari Allah. Bahkan sampai Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis sombong. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Lihat, sombong. Gara-gara sombong menolak kebenaran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Seluruhnya sujud kecuali iblis, enggan dan menyombongkan diri. Ini menunjukkan bahwa sombong menolak kebenaran. Ya. Yang ketujuh, sebab orang menolak kebenaran adalah ta'assub al-asabiyah atau fanatisme. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menolak kebenaran apabila di dalam dirinya terdapat fanatisme terhadap sebuah kelompok, terhadap sebuah pendapat, tanpa menimbang kebenaran tersebut apakah berasal dari dalil Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya selama itu berasal dari ini mazhab tertentu, maka saya terima. Ini tidak benar. Ya.
Dan saya ingin mendewasakan orang yang bermadzhab. Perhatikan begini baik-baik. Apabila ada perbedaan di antara para imam dalam sebuah permasalahan fikih, maka salah satu imam mengatakan ini pendapat bid'ah, ini pendapat sunnah, maka itu adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Jangan dikatakan orang yang mengatakan bahwa permasalahan ini adalah bid'ah berarti dia suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. Tidak. Kita sekarang berbicara secara ilmiah yang sampai kepada kita. Ini kedewasaan pertama dalam bermadzhab, sehingga kita tidak fanatis. Misalkan ada dalam satu masalah, ya, masalah fikih. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan bahkan bid'ah. Ya, mungkin tidak sampai wajib, sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Maka pada saat itu jangan ulama yang mengatakan bid'ah ini dianggap sebagai orang-orang yang suka membid'ahkan. Sampai kepada mereka sebuah dalil, beberapa dalil setelah pengamatan mereka bahwa itu adalah bid'ah. Maka bukan berarti mereka suka membid'ahkan, tidak. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dewasa dalam bermadzhab. Katanya harus bermadzhab, tetapi ketika diajak bermadzhab tidak dewasa. Ini namanya fanatisme. Yang kedua, tidak dewasa juga dalam bermadzhab adalah bahwa menganggap perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sebagai dalil untuk boleh mengambil pendapat yang mana saja. Saya ulangi. Menganggap perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sebagai dalil untuk mengambil pendapat yang mana saja. Ini tidak benar. Ini tidak dewasa dalam bermadzhab. Ya, kalau ada sebuah permasalahan, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Kalau begitu silahkan ambil mana saja yang engkau kehendaki. Ini tidak benar. Tetapi kita dituntut untuk Allah, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun terjadi perbedaan pendapat, maka pada saat itu kita tetap dituntut untuk memilih pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Paham ini para ikhwah? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi itu dewasa dalam bermadzhab. Jangan sampai mau salah mau benar saya harus mazhab ini. Kalau di Indonesia misalkan saya harus mazhab Syafi'i, mau salah mau benar nggak bisa. Ya, saya harus bermadzhab Syafi'i. Ini tidak benar. Harus dewasa dalam bermadzhab. Karena yang kita dituntut untuk taat padanya adalah taat kepada Allah dan taat kepada siapa? Rasulullah, bukan taat kepada mazhab. Paham ini? Jangan sampai fanatisme terhadap mazhab. Ini semua tanpa mengurangi kehormatan kita kepada ulama-ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad ibnu Idris Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, tidak mengurangi kehormatan kita terhadap mereka. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedelapan adalah hasad. Orang menolak kebenaran karena hasad. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anda harus tahu bahwa kemunafikan di periode Mekah 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada hanya Islam dan kekufuran. Muslim dan musyrik atau kafir. Jenis manusia yang ketiga yang berwajah dua, munafik, tidak ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, pemimpinnya orang munafik. Kenapa dia menjadi orang munafik berwajah dua?
Karena dia hasad dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau sebentar lagi akan menjadi orang paling terkenal, pemimpin penduduk kota Madinah. Datang orang baru, Nabi Muhammad SAW diagungkan oleh hampir seluruh penduduk kota Madinah, dimuliakan, diutamakan. Bagaimana tidak hasad? Dan hasad adalah akhassut tabai. Hasad adalah sifat yang paling terburuk yang mendatangkan keburukan-keburukan lain setelah hasad. Saya akan bacakan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah riwayat, saya bacakan dengan bahasa Indonesianya, disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Ibnu Hisham bercerita di dalam kitab sejarahnya As-Sirah An-Nabawiyah, menyebutkan sebuah cerita tentang Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha bercerita, aku adalah anak yang paling dicintai oleh bapakku dan pamanku Abu Yasir. Safiyah istri Nabi mempunyai bapak, mempunyai paman. Paman namanya siapa? Atau kunyahnya siapa? Abu Yasir. Tidak pernah sama sekali aku bertemu dengan keduanya dan mereka berdua bersama anak mereka kecuali aku diikutkan. Saking dekatnya Safiyah dengan bapak dan paman ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah dan singgah di daerah Quba di tempatnya Bani Amr ibn Auf, pergilah bapakku, bapaknya Safiyah namanya Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab, dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab. Jadi ini dua bersaudara. Jadi ada istri Nabi namanya Safiyah. Safiyah mempunyai bapak namanya siapa? Huyai bin Akhtab. Mempunyai paman namanya siapa? Abu Yasir bin Akhtab. Dua bersaudara. Dan mereka tidak pulang kecuali ketika menjelang matahari terbenam. Mereka berdua datang dalam keadaan capek dan letih, berjalan dengan pelan sekali. Lalu aku menemui mereka berdua dengan senang hati sebagaimana biasanya. Maka demi Allah tidak satupun dari keduanya menoleh kepadaku akibat rasa susah yang mereka rasakan. Aku mendengar pamanku bertanya kepada bapakku. Paman tadi siapa namanya? Abu Yasir bin Akhtab. Bertanya kepada Huyai bin Akhtab, apakah memang benar dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Taurat? Mereka paham. Maka bapakku menjawab, bapaknya nama siapa? Huyai. Huyai menjawab, iya demi Allah. Iya benar, demi Allah. Lihat, bersumpah bahkan. Itulah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Padahal ini belum masuk Islam. Pamanku bertanya lagi, apakah kamu mengetahuinya dan menetapkannya di dalam hatimu? Kata si paman. Si bapak menjawab, iya, aku mengetahuinya. Dan aku yakin di dalam hatiku itulah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Yakin tidak? Yakin. Kemudian pamanku bertanya, lalu bagaimana sikap yang ada di dalam dirimu tentangnya? Nah, ini beda sekarang. Kalau tadi keyakinannya, sekarang sikapnya. Sikap yang engkau hadapi ketika ada Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamu wabarakatuh alaih mengaku menjadi Nabi. Padahal kamu melihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Sikapmu bagaimana? Bapakku menjawab, memusuhinya selama aku hidup. Akibat apa? Hasad. Menolak kebenaran. Memusuhinya padahal sudah tahu dia benar. Nabi Muhammad SAW benar selama aku hidup. Ini gara-gara hasad. Kadang-kadang seorang ustadz bermusuhan dengan ustadz yang lain, sering berbeda pendapat karena salah satu sebabnya adalah beda pendapatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Orang Yahudi juga begitu, susah untuk menerima kebenaran karena hasad. Apa hasadnya orang Yahudi? Orang Yahudi kan mempunyai gelar bahwasanya nahnu sya'bul mukhtar. Kita adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah. Ternyata mereka berharap-harap nabi yang paling terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka dari bangsa mereka, ternyata dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Maka mereka hasad. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita menarik para ikhwah, dan dari cerita ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Ceritanya disebutkan di dalam kitab riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, dahulunya orang Yahudi masuk Islam. Bahkan pemimpinnya ulama Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam berkata, "Ya Rasulullah, innal yahud qaumun buht." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum penipu. Fas'alhum anni qabla an ya'lamu bi islami. Tanyakan kepada kaum Yahudi tentang aku sebelum mereka mengetahui Islamku. Sebelum mereka mengetahui aku masuk Islam. Coba tanya kepada mereka, bagaimana menurut mereka aku ini? Abdullah bin Salam. Faja'atil Yahud, datanglah kaum Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Yahudi, "Ayyu rajulin Abdullah bin Salam fiikum?" Menurut kalian Abdullah bin Salam itu bagaimana? Menurut kalian? Yahudi menjawab, "Khairuna wa ibnu khairina wa afduluna wa ibnu afdalina." Dia orang yang paling terbaik di antara kita. Anak dari orang tua yang terbaik di antara kita. Orang yang paling mulia di antara kita. Anak dari orang yang paling termulia di antara kita. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ara'aitum in aslama Abdullah bin Umar ibnu Salam?" Apa pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam yang kalian katakan tadi orang yang paling terbaik, anak dari orang yang paling terbaik, kalau masuk Islam menurut kalian bagaimana? Kata orang Yahudi, "A'adahullahu min dalik." Semoga Allah menjaganya dari hal itu. Lalu Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah SAW. Lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa yang terjadi pada diri kaum Yahudi? Syarruna wa ibnu syarrina. Ini manusia yang paling buruk di antara kita. Dan anak dari orang tua yang paling terburuk di antara kita. Dan watanaqqasuh, dan akhirnya mereka mencaci maki Abdullah bin Salam. Sulit menerima kebenaran karena hasad. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Salam, "Hadza kuntu akhafu ya Rasulullah." Ini yang sudah aku takutkan wahai Rasulullah dari kaum Yahudi itu. Orang-orang yang penipu. Ya, pelajaran menarik dari cerita Abdullah bin Salam ini. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Pujian manusia tidak akan merubah kedudukanmu di sisi Allah jika kamu bermaksiat di hadapan Allah Jalla fi'ulah. Ya, pujian manusia tidak akan merubah statusmu di sisi Allah selama kamu masih bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-9. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Orang sulit menerima sulit menerima kebenaran ditolak sebabnya adalah kalau dia menerima kebenaran, kedudukannya, jabatannya akan hilang. Jadi ini berarti politik. Sulit menerima kebenaran, takut, khawatir kedudukannya akan hilang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada yang ke-10. Sebab orang menolak kebenaran adalah karena mempunyai beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Sebab orang menolak kebenaran adalah karena mempunyai pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan yang pertama, kebenaran itu bersama golongan yang paling terbanyak. Semakin banyak berarti semakin benar. Nah, ini tidak benar, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 116 sampai 117. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika engkau taat kepada kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, ini pernyataan yang keliru. Kebenaran itu bersama golongan yang terbanyak. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat yang menunjukkan golongan terbanyak malah sebagai celaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, surat Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Sebagian besar menunjukkan kata besar tidak selalu benar. Kata banyak tidak selalu benar. Lihat lagi di dalam surat Hud ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan amat sedikitlah mereka. Ini malah kebalikannya. Sedikit menunjukkan kepada kebenaran. Jadi bukan standarisasinya banyak atau sedikit, tetapi standarisasinya sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Taib, yang keberapa sekarang? 11. Mengikuti hawa nafsu, maka akhirnya kebenaran ditolak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang artinya, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Gara-gara mengikuti hawa nafsu, kebenaran ditolak. Nah, ini para ikhwah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kebenaran ditolak. Sebab-sebabnya ada beberapa poin yang sudah kita pelajari. Semoga kita menjauhkan sebab-sebab tersebut dari kita, sehingga kita bisa menolak kebenaran apapun dari Al-Quran dan hadis. Baik itu sesuai dengan akal atau tidak sesuai. Baik sesuai dengan adat kebiasaan atau tidak sesuai. Baik sesuai dengan hawa nafsu, perasaan atau tidak sesuai. Selama itu berasal dari Al-Quran dan hadis, maka niscaya itulah yang kita jadikan sebagai keyakinan kita. Itulah yang kita jadikan penerimaan di dalam hati kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.